Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Anggraini dengan NPM 2020 01103044 dari kelas G Program Studi Ilmu Politik angkatan 2020. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai kepemimpinan politik nasional. Perubahan zaman akibat globalisasi menjadikan pergeseran dan perubahan tata nilai, sikap, dan perilaku dalam aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Permasalahan baru dalam proses globalisasi diantaranya berkaitan dengan hak asasi manusia, perubahan politik, ekonomi, dan sosial. Selanjutnya, diikuti dengan munculnya berbagai konflik seperti konflik etnis, konflik separatis, konflik perebutan kekuasaan, dan distribusi ekonomi di beberapa negara, salah satunya di Indonesia. Perubahan-perubahan tersebut baik pada tingkat global maupun regional merupakan kenyataan yang harus dihadapi dan diperhitungkan. Sehingga membutuhkan pemimpin sebagai penggerak dan motivator seluruh komponen untuk menjalani kehidupan nasional. Disinilah kepemimpinan nasional dibutuhkan untuk menuju tercapainya tujuan nasional yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, antara lain melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Sebelum membahas lebih lanjut tentang kepemimpinan nasional, sebaiknya kita harus mengetahui dulu apa itu pengertian dari pemimpin, kepemimpinan, dan juga nasional. Pemimpin adalah pribadi yang memiliki kecakapan khusus dengan atau tanpa pengangkatan resmi dapat mempengaruhi kelompok yang dipimpinnya untuk melakukan usaha bersama untuk mengarah pencapaian sasaran-sasaran tertentu. Sedangkan kepemimpinan adalah hubungan di mana satu orang, yakni pemimpin, mempengaruhi pihak lain untuk bekerja sama secara sukarela dalam usaha mengerjakan tugas-tugas untuk mencapai tujuan. Adapun pengertian dari kata nasional berarti identitas yang melekat pada kelompok yang lebih besar yang diikat kesamaan baik fisik seperti budaya, agama, dan juga bahasa, ataupun non-fisik, contohnya keinginan, cita-cita, serta tujuan. Maka dengan kata lain, kepemimpinan nasional merupakan seseorang atau sekelompok elit bangsa yang mampu melakukan proses kepemimpinan untuk mencapai
atau menuju tercapainya tujuan dan cita-cita nasional sesuai moral, etika Pancasila, dan Undang-Undang Dasar 1945 di tengah perubahan dunia. Dalam konteks Indonesia saat ini, kepemimpinan nasional dilaksanakan berdasarkan semangat mewujudkan demokratisasi dan otonomi daerah. Kepemimpinan dibangun melalui pendekatan intelektual dan moral yang secara cerdas serta bijak memanfaatkan dinamika global maupun regional untuk kepentingan nasional maupun lokal, disertai dengan kemampuan menguasai berbagai keterampilan kepemimpinan. Di antaranya kepemimpinan strategis. Nah, kepemimpinan strategis ini kepemimpinan yang efektif dan akseptabel, memiliki kemampuan strategis dalam merencanakan, memimpin, dan menggerakkan orang lain atau organisasi untuk melakukan kegiatan yang bersifat atau berimplikasi strategis. Kepemimpinan ini dapat dibangun atas dasar keterpaduan karakter, integritas, dan komitmen. Yang dimaksud karakter adalah karakter seorang pemimpin yang sangat menentukan tingkat keberhasilan dalam menentukan kepemimpinannya. Dengan karakter yang baik dan kuat akan membuat pemimpin memiliki keberanian untuk memilih hal yang benar dalam melaksanakannya. Kemudian, integritas merupakan kemampuan untuk senantiasa memegang teguh prinsip-prinsip moral dan intelektual untuk mengubahnya, meskipun situasi yang dihadapi sangatlah sulit. Pada prinsipnya, integritas merupakan integritas antara etika dan moralitas. Nah, semakin keduanya terintegrasi, semakin tinggi integritas yang ada. Kemudian ada komitmen. Nah, komitmen yang jelas terhadap kepentingan nasional dibangun melalui pendekatan intelektual dan moral, disertai dengan usaha menguasai berbagai keterampilan yang dibutuhkan dalam proses pencapaian tujuan. Komitmen sebagai pemimpin nasional setidaknya dapat berperan sebagai tokoh nasional yang dapat mempersatukan atas pertikaian untuk keselamatan negara kesatuan Republik Indonesia dan kesejahteraan bangsa Indonesia. Permasalahan yang dihadapi bangsa Indonesia, khususnya pada era reformasi, ternyata tidak dapat atau tidak hanya mengandalkan pada kondisi wilayah Indonesia dengan berbagai sumber daya alamnya, karena kekayaan dan luasnya sebuah negara belum cukup dijadikan sebagai solusi kompetitif dalam mengatasi problem masyarakat dan proses pembangunan sebuah bangsa. Indonesia pada era reformasi banyak diwarnai persaingan
atau pertentangan dan gangguan oleh kelompok, baik secara fisik maupun dalam tataran ideologi, yang cenderung mengarah pada menurunnya komitmen nasionalisme sebagai bangsa Indonesia. Nah, hal tersebut dapat dirasakan menempatkan Indonesia dalam situasi krisis. Nah, terkait permasalahan politik, ekonomi, dan supremasi hukum serta potensial konflik yang lebih bersifat laten, dibutuhkan modal solusi kompetitif yang kualitas sumber daya manusia, terutama kepemimpinan nasional yang mempunyai wawasan strategis dan mempunyai komitmen serta kompetensi dalam bingkai nasionalisme, yang artinya secara kompetitif dapat mengemas perkembangan lingkungan strategis yang mengalami krisis dan cenderung menampakkan sosok ketidakseimbangan atau ketidakadilan yang menimbulkan problem besar nasional menjadi proses pembangunan bangsa dan negara. Di samping itu, untuk keluar dari situasi krisis sangat membutuhkan seorang pemimpin yang mampu menentukan skala prioritas masalah, mengoptimalkan sumber daya, dan mengkoordinasikan secara efektif, serta memiliki kesabaran untuk menuntaskan penyelesaian akar masalah, sehingga Indonesia dapat keluar dari situasi krisis. Pemimpin yang terampil sangat dibutuhkan untuk merajut kemajuan masyarakat dan politik, serta didukung rakyat secara luas agar suatu pemerintahan dapat mengembangkan kebijakan secara efektif, terutama dalam menghadapi krisis, sekaligus menyadarkan banyak kalangan bahwa kepemimpinan nasional yang berkompeten adalah sesuatu yang dibutuhkan seiring dengan kemajuan demokratisasi di Indonesia. Kepemimpinan nasional menjadi salah satu faktor strategis dan dalam menentukan proses pembangunan nasional serta penyelesaian masalah bangsa, yang meliputi kepemimpinan eksekutif, legislatif, dan yudikatif pada level pusat dan daerah. Proses dan mekanisme kelahiran pemimpin nasional tersedia melalui mekanisme demokratis yang sudah berjalan teratur di Indonesia, yaitu dalam proses pemilihan umum ataupun pemilihan kepala daerah. Nah, dalam perubahan paradigma kepemimpinan nasional perlu menggeser atau mengubah kepentingan dirinya sendiri menjadi kepentingan pelayanan yang lebih baik. Nah, perubahan ini cukup signifikan dalam mengarahkan kehidupan masyarakat agar lebih maju dan mendapatkan apa yang mereka butuhkan. Di samping itu,
dibutuhkan pemimpin yang mau mendengarkan dan memberikan tauladan. Kepemimpinan demikian secara tidak langsung ditunjukkan untuk mengubah suatu kondisi dalam menjalani sesuatu yang lebih baik. Nah, kemudian maka dari itu jadilah pemimpin yang mengutamakan kebenaran, kejujuran, bertanggung jawab, berjiwa pengabdian, dan lebih mendahulukan kewajiban atau tanggung jawab daripada haknya. Nah, mungkin demikian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi fisabilillah, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.